Tos, Ya, siapa yang datang pada Paulus itu temanya. wah kalau begitu saya turun. Saya tidak tahu. Eh, kocak. Ini Apa kok? Paulus yang dimaksud ini Paulus sop tetangga kah? Hah? Karena setengah pernah duduin. Cuma modal iman nih Bang ya, aduh, kasihan sekali. Ya, memang iman itu keyakinan. Tidak perlu tahu dari mana sumbernya. Iman buta itu namanya Bang. Kalau ya memang dibandingkan dengan keimanan memang kita buta untuk iman itu. Kalau misalnya untuk mau ingin pengetahuan, Dengan kita. itu kalau misalnya ingin tahu, mengetahui untuk itu namanya ilmiah, itu penelitian. Tapi kalau keimanan ya memang buta. Jadi kalau orang bilang tai itu harum, kok iman nih? Kok nggak selidiki dulu, kok nggak pikirkan dulu? Itu Tai beda harum. pengetahuan dengan keimanan. Hal-hal yang bisa diraba dengan indera itu soal pengetahuan, itu soal penelitian. Tapi kalau hal-hal tentang keimanan, ya memang Walau itu nggak masuk akalmu Bang, kau tetap iman nih. iman ya ada. Bagaimana kalau misalnya mengimani sesuatu, itu sesuatu yang memang tidak sampai di akal. Namanya iman, ya memang iman itu di luar dari akal. Ih, memang mereka nggak pakai akal ya untuk Iya, pakai iman. karena memang Ya kan Guru, bagaimana kalau mau namanya dicerahkan nih orang. namanya beriman, ya beriman. Tidak pakai Ya, tidak perlu tahu baik, ini, Bang hanya Santos. tahunya baik. Ya, Bang Santos, biar Bang Santos cerdas, dijelasin sama Gurunda Juma ya. Simak ya. Apa dah Gurunda? Ya, semua agama itu mengatakan imannya benar. Tapi Ya, betul. untuk membedakan antara iman yang benar dan iman yang tidak benar itu jelas. Tolak ukurnya adalah akal. Makanya Islam itu selalu beriringan dengan kitab sucinya, dengan akal. Ketika dikatakan pencipta langit dan bumi itu satu, itu masuk akal. Karena kalau pencipta langit dan bumi dua, maka masing-masing pencipta ini akan ribut, mengklaim ini ciptaan saya. Nah, ketika dalam akidah Islam, bahwa pencipta langit dan bumi itu tempat bergantungnya segala sesuatu, itu masuk akal. Karena manusia atau makhluk apapun di atas muka bumi ini bergantung kepada yang lain. Tuhan tidak bergantung kepada yang lain. Itu masuk akal. Ah, Ketika dikatakan Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia, itu masuk akal. Ketika dikatakan Tuhan itu tidak setara dengan apapun, itu masuk akal. Jadi kaidah dalam Islam, semuanya masuk akal. Sedangkan agama saudara ya memang Anda harus maklum karena Anda terlanjur Kristen. Karena seluruh ajaran Kristen itu tidak masuk akal, maka mau tidak mau Anda akan mengatakan ya namanya iman ya nggak boleh masuk akal. Kan begitu. ya artinya itu kita ini saya pribadi menghormati cara Anda untuk beriman. Lah itu kaidah dalam agama saya, Bung. Hanya orang berakal yang memperoleh pelajaran. Siapa bilang Yesus itu Ini, Tuhan Anda itu iman. tidak masuk akal? Masuk akal. Sekarang Yesus gini. netek masuk akal nggak masuk akal? Yesus mati masuk akal nggak masuk akal? Yesus lampar masuk akal nggak masuk akal? Tapi masuk akal sebagai manusia. Yang tidak masuk akal ketika Anda melantiknya menjadi Tuhan. Artinya gini, memang apa kalau sesuatu yang ingin dipaksa untuk masuk dengan akal atau sesuatu yang mau bicara tentang logika, ya itu soal konteks pengetahuan bagi kami, bagi saya. Ya kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa bahwa tentang ketuhanan itu harus masuk akal, ya itu hak-haknya saudara.
Ya kan ada perintah Yesus, Bung. Kasihilah Tuhan dengan akal. Itu perintah. Jadi kalau ada Tuhan yang tidak bisa dikasihi dengan akal, ya itu bukan Tuhan. Coba, bagaimana Anda bisa mengasihi Yesus dengan akal dan Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Bisa enggak kemudian Anda mengasihi Tuhan, Tuhan turun ke bumi netek sama makhluk? Bisa enggak? Enggak bisa. Bagaimana Anda bisa mengasihi Yesus dengan mengatakan Tuhan Yesus turun ke bumi netek sama perempuan? Bisa enggak bisa? Maka dari itu Yesus bukan Tuhan. Tuhan Maha Besar, masuk akal? Masuk. Tuhan Maha Pencipta, masuk akal? Masuk. Tuhan Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Suci, masuk. Tuhan mati dibunuh manusia, masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Yang mana yang masuk akal? Yesus manusia dibunuh manusia. Itu baru masuk akal. Yesus Tuhan turun ke bumi, lapar, enggak masuk akal. Sementara perintah Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal. Berarti ketika ada orang yang mau mengasihi Yesus dengan akal dan mengatakan Yesus Tuhan, itu orang sakit jiwa. Susah, Bang. Karena abang mengharapkan Tuhan itu untuk hal yang luar biasa semata. Ya kan? Lah bukankah Yesus sendiri yang mengatakan kasihi Tuhan dengan akal? Hal-hal yang menjadi tidak luar biasa, yang tidak masuk akal. Kalau semuanya masuk akal, ilmu pengetahuan. Nah sekarang begini, bukan soal keimanan. Sekarang begini. Yang mana yang menurut Anda itu benar? Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Ini kita bicara tentang keimanan atau tentang soal pengetahuan? Akal dulu baru ilmu. Ya. Akal dulu baru iman. Akal dulu, nanti iman. Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Bagaimana saya ini mana yang masuk akal? Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan ciptaannya berupa manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia yang lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Terus apakah bro percaya bahwa Tuhan punya cara-cara untuk melakukan keajaiban? Tunggu dulu saudaraku, ke akal ya kan? dulu. Ke Jadi akal dulu kita. Banyak hal-hal yang ajaib yang memang tidak bisa dilampaui oleh akal. Ke akal dulu. Jadi kalau misalnya ingin menyamakan semua dengan akal, lalu apakah kita ini mau Tuhan? Mau sama dengan dia, mau sama dengan Tuhan untuk melampaui? Ke akal dulu, Bang. Ke akal dulu, baru ke iman. Jangan ke iman dulu baru ke akal. Ke akal dulu. Yang mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Akal dulu. Kita nggak masuk ke iman dulu, nanti gampang itu. Yang mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Lalu apa konsekuensinya tentang akal? Sementara saya menyatakan akal itu tidak bisa dipakai untuk mengukur ketuhanan. Iya, betul. Untuk mengukur hal-hal ajaib itu tidak bisa dengan akal. Saudara, ini tidak mengukur Tuhan. Ini kita berbicara mengenai skala prioritas akal. Yang mana yang masuk akal? Itu dulu, bukan iman. Yang masuk akal adalah apa yang diinginkan Tuhan, yaitu yang masuk akal. Tuhan
menciptakan manusia tanpa ayah, bisa nggak? Bisa saja. Oke. Tuhan Tuhan melenyapkan manusia bisa, mencabut Iya, nyawanya oke, bisa. Oke, bisa. Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, bisa. Tuhan menciptakan dirinya, bisa nggak? Halo? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia, bisa nggak? Tidak. Tidak Bagaimana bisa. mau jadi dua Tuhan? Berarti Yesus bukan Tuhan. Jelmaan. Tuhan menjelma menjadi Yesus. Tuhan menjelma. Sebelum dia menjelma, dia sudah ada. Ya? Ada. Ketika kemudian dia ada, apakah dia manusia? Kalau dia menjelma pada saat dia jadi manusia, ya dia jadi manusia. Berarti kemanusiaannya ini hal baru, bukan? Ya? Hal baru itu ciptaan atau bukan? Maksudnya? Saya juga nggak tahu. Hal baru ciptaan atau? Ya, hal baru, sesuatu yang baru, yang tadinya tidak ada, tiba-tiba menjadi ada, itu ciptaan atau bukan? Yang abang saya paham maksud Anda bahwa Yesus adalah hal baru dari Tuhan, sementara kita ini omong tentang penjelmaan. Jadi kalau dia menjelma, saudara, ada sesuatu seekor yang menjelma sapi, itu, ada seekor sapi menjelma menjadi ayam. Ayam ini hal baru atau bukan? Apakah sapi mampu menjelma? Ini contoh, ini contoh. Ya. Ini contoh. Bukan berbicara mampu atau tidak mampu. Seekor sapi menjelma menjadi ayam. Ayam ini hal baru atau hal lama? Dia hanya berubah wujud. Ketika dia berubah wujud, berarti dia hal baru atau lama? Bukan. 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 Berarti ayam ini bisa ngoek. Ayamnya bertanduk gitu. Ayamnya bertanduk. Kalau dia jadi ayam, dia akan melakukan hal-hal yang sama dengan ayam. Nah, berarti hal baru kan? Tadi hal sapi hal lama. Sekarang ayam, berarti hal baru. Dia melakukan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru. Kondisinya. Apakah masih sapi? Ya. Apakah dia masih sapi? Halo? Apakah dia masih sapi? Kalau dia menjelma, dia adalah sapi dan dia adalah ayam. Masolang generasi. Jadi ketika Anda melihat seekor ayam, Anda bisa mengatakan ini adalah seekor sapi 100%, dia juga adalah seekor ayam 100% gitu. Kalau saya tahu bahwa dia ada di jelmaan dari sapi. Begitu. Oke, baik. Sekarang bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah jelmaan Tuhan? Di mana dalilnya? Ya itulah soal keimanan saya, Bang. Nggak ada dalil. Itu sesuatu yang saya imani. Berarti dengan kata lain, sama ketika Anda melantik bom-bom menjadi Tuhan Anda. Nggak ada bedanya itu. Ya? Nggak ada bedanya. Apa itu, Bang? Anda melantik bom-bom menjadi Tuhan Anda, itu nggak ada bedanya dengan iman Anda sekarang. Apa itu bom-bom? Bom-bom itu manusia kurus. Ya? Apa bedanya? Bom-bom? Manusia bernama bom-bom, apa bedanya ketika Anda menuhankan dia dengan Anda menuhankan Yesus? Apa bedanya? Saya tidak akan menuhankan yang lain. Iya, apa bedanya? Bedanya saya tidak akan menuhankan bom-bom. Iya, itu bedanya. Apa bedanya ketika Anda menuhankan bom-bom dengan menuhankan Yesus? Tak ada bedanya, sama aja. Itu bagi Anda. Oh enggak dong. Sekarang apa bedanya? Bedanya karena saya tidak akan menuhankan bom-bom. Itu bedanya. Itu berarti letaknya di Anda, bukan letaknya perbedaannya antara Yesus dan bom-bom. Karena bom-bom dan Yesus tak ada bedanya. Itu bagi Anda. Loh kok itu bagi Anda? Sekarang kalau Anda menuhankan saya dengan menuhankan Yesus, 100% tidak ada bedanya. Kenapa kenapa ada bedanya? Kenapa Anda mengatakan ada bedanya ketika Anda menuhankan saya dan menuhankan Yesus? Apa bedanya? Tidak akan mungkin saya menuhankan Anda. Nah, itu karena Anda yang tidak memungkinkan. Kenapa Anda tidak memungkinkan? Ada hal apa? Karena bagaimana? nggak tahu. Bagaimana?
Kenapa Anda tidak mau menuhankan saya? Ya saya sudah punya Tuhan, ngapain lagi punya Tuhan Nah, lagi? pasti alasannya cuma itu kan, bukan karena adanya perbedaan. Selesai. Berarti apapun Anda bisa tuhankan. Tutup botol bisa Anda tuhankan. Kaset Itu- rusak bisa Anda Ya, tuhankan. itu kesimpulannya, Pelepah Abang. pisang bisa Anda tuhankan. Bahkan tusuk gigi bekas pun bisa Anda tuhankan. Itu kesimpulannya, bro. Lah, itu Bukan fakta. kesimpulannya saya. Itu fakta. Kenapa? Karena Anda menuhankan Yesus tanpa akal. Enggak, kenapa kita harus menggunakan akal Ya. untuk bertuhan? Sama ketika Anda menuhankan tutup botol. Saya cuma cukup meyakini Nah ketuhanan itu, saya. Anda cukup dengan meyakini tutup ajarannya botol bahwa itu adalah inkarnasi Tuhan. Selesai. inkarnasi beda, Bang, dengan jelmaan. Ya, Anda hanya meyakini bahwa tutup botol itu adalah penjelmaan Tuhanmu. Selesai. Itu tidak mungkin. Kenapa Apa tidak mungkin? kesimpulan Apa itu? alasannya tidak mungkin? Bukankah Hah? Tuhan Anda bisa menjelma menjadi apapun? Tergantung kalau dia mau. Nah itu dia, berarti Anda nggak boleh membatasinya. Dari mana Anda tahu kalau Tuhan Anda tidak mau menjelma menjadi tutup botol? Dari mana Ya. Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Ayo. Dari mana Anda tahu? Ayo. Ayo, sedangkan Yesus Tuhan itu hanya karangan Anda sendiri. Ayo. Dari mana Anda tahu? Siapa bilang karangan saya sendiri? Siapa yang mengajarkan Anda kalau Yesus itu Tuhan? Ya? Siapa? Halo? Iya, halo juga. Lagi di mana? Bagaimana? Bagaimana mau kemana? Siapa yang mengajarkan kepada saudara kalau Yesus itu inkarnasi atau penjelmaan Tuhan? Sekarang gini, Ya, saya sekarang. kenapa teman-teman dari ini terlalu sini sangat tertarik membahas tentang Yesus. Bukan tertarik membahas Yesus, Dari tadi yang tetapi dibahas, kenapa itu? Maksudnya, kenapa tidak tertarik orang dari kemarin sampai hari ini juga bahas itu? kenapa bisa demikian? Karena Islam datang tujuannya untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh orang-orang kafir. Dengan cara-cara mengolok-oloknya. Siapa yang mengolok Yesus? Saya atau Anda? Ya? Saya atau Anda yang mengolok Yesus? Ya, abang nilai sendirilah. Nah, sekarang oke, kita uji. Menurut saya, yang mati di atas salib terkutuk, nebus dosa-dosa para pemerkosa binatang, itu bukan Yesus. Menurut saudara, siapa yang menanggung dosa orang yang memperkosa kambing di atas salib? Jawab. Jawab. Bagaimana? Saya ini. Kita ingin membuktikan siapa yang mengolok Yesus di sini kan? Pertanyaan saya, ada orang memperkosa kambing, memperkosa daun pintu. Dosanya ditebus oleh ditanggung Ditebus oleh kalau itu saya belum bisa paham. Islam datang untuk membersihkan Yesus dari tuduhan fitnahan orang-orang kafir seperti Anda. Itulah tujuan kenapa Islam datang belakangan, untuk menyapu bersih orang-orang yang telah memfitnah Yesus, orang-orang yang telah menghina Yesus dengan sangat-sangat merendahkan Yesus. Bayangkan aja nih, orang memperkosa ayam. Ya. Siapa yang Siapa itu yang perkosa ayam, Bang? Siapa yang membebani kemudian dosa itu? Siapa yang memperkosa ayam itu, Bang? Masih bagus itu, Bang. Seluruh dosa, bahkan seluruh dosa dunia ditanggung oleh siapa? Tidak. Maksudnya ini, apakah bagaimana bisa ada orang yang perkosa ayam, Bang? Itu perumpamaan. Karena seluruh dosa, Jadi, Bapak membahas barang ini untuk seluruh dosa menyebut segala dunia. perumpamaan. Kutanya dulu,
orang memperkosa ayam itu dosa nggak? Ya, Dosa nggak? bagaimana? Orang memperkosa ayam itu dosa nggak? Baru bagaimana caranya mengukur ayam diperkosa, Bang? Saya tanya sama saudara, orang memperkosa Saya ayam juga dosa tanya sama nggak? saudara, bagaimana caranya mengukur orang memperkosa ayam? Ya karena ayamnya nggak mau. Baru bagaimana caranya tahu kalau ayam tidak mau? Ya karena memang ayam pasangannya ya ayam. Ya, Kan gitu. bagaimana? Sedangkan Abang- Yesus abang pernah diajarkan dengar di ayam- dalam ayam kitab ngomong tidak saudara, Yesus datang untuk menanggung dosa Sabar, dunia. sabar, Bang. Abang ini, abang pernah dengar ayam bicara bilang dia tidak mau. Oh, berarti ketika Anda memperkosa ayam, Anda menganggap ayamnya mau gitu. Ya, Ya jelas tidak, bukan kodratnya itu, tidak, saudara. maksudnya ini kan Bukan- soal abang bukan bicara soal kodratnya akal nih. itu bukan Abang tadi ngomong kodratnya. tentang akal. Maksudnya ayam bagaimana caranya abang tahu kalau ayam mau atau tidak? Oh, berarti Anda menganggap kalau Anda memperkosa ayam itu ayamnya mau. Berarti Makanya abang Anda sudah pernah perkosa ayam lalu dia bilang tidak mau. Lah, saya mengatakan dosa memperkosa ayam itu apakah ditanggung Yesus? Iya, maksudnya kan abang tahu bahwa ayam bisa diperkosa itu karena abang pernah bikin. Loh, jadi kenapa jadi emosi? Kan kitab saudara yang Tidak, mengatakan. saya tanya ini bang, karena abang ini kan Saudara, bicara soal akal saudara, nih. saya bertanya kepada saudara, Abang, orang yang saya juga bertanya di abang. memperkosa ayam itu dosa atau Saya- tidak? Suma, jangan banyak melawak dulu Suma. Yang benar Orang kalau yang bicara, memperkosa jangan ayam lawak-lawak. itu berdosa atau tidak? Itu dulu, jawab. Dosa. Ditanggung nggak sama Yesus? Abang tadi kan tanya saya terus. Sekarang saya yang bertanya. Ditanggung. Suma jangan banyak melawak di sini. Kan awal, kenapa Anda menghina Yesus? Kami. Jangan Apa lari dulu buktinya karena kan kalian abang menghina Yesus? Saya kasih contoh. Orang yang memperkosa ayam, itu dosanya dibebankan kepada Yesus. Kalian yang menghina Yesus, bukan kami. Itu cuman contoh. Makanya dari tadi saya tanya, ini kan abang bicara soal Itu cuman contoh. Kan santer dilihat di gereja, orang kawin sama binatang. jangan begitu. emosi sampai kasih mati mic lah. Teman-teman, bisa nggak tunjukkan ada orang Kristen kawin sama babi? Ah, Bunda Rahma, tunjukkan Bunda Rahma videonya Bisa yang nggak? kemarin. Nah, ini contoh ya. Jadi orang yang menggauli babi dosanya ditanggung Yesus. Coba lihat. Nih kita kasih contoh ya. Ini kan Anda bertanya. Tidak. Kenapa Yang saya kalian tanya, ini menghina bagaimana Yesus? caranya Anda Yang tahu menghina bahwa Yesus ayam itu itu ini? kalian. Bagaimana Anda Yang tahu bahwa ayam itu diperkosa? Ya, seperti biasa Anda membuat ayamnya tetangga mati. Udah, Bunda Rama Berarti- buka. Artinya ini, berarti abang sudah pernah buka ini perkosa ayam, lalu Oh, abang nggak tahu bahwa bisa, itu nggak bisa saya memperkosa. memperkosa ayam. Karena kenapa? Saya tidak diajarkan bahwa dosa-dosa saya ditebus sama orang lain. Lalu bagaimana ini? Lalu bagaimana abang tahu kalau itu diperkosa? Nih, ini contoh. Kan tidak enak kalau saya menyebut babi karena itu makanan kalian. Tapi karena kalian, kamu memaksa nih, lihat nonton nih. Nih istrinya tuh, kawin sama babi. Pertanyaan saya, ketika dia kemudian menggauli babi ini, dosanya ditebus Yesus kan? Betul nggak? Betul nggak? Nih, dikawinkan di depan pendetamu. Pertanyaan saya, dosa nggak dia menggauli babi? Dosa mungkin ya. Nah, kalau dia dosa mungkin, Yesus nebus nggak? Nebus. Berarti Yesus kalian hinakan sebagai penebus dosa menggauli babi. Abang Betul? tidak fair. Giliran ditanya tidak mau jawab. Betul? Kutanya lagi. Ini fakta ini. Ini Kristen menggauli babi. Pertanyaan saya, apakah Yesus Anda jadikan sebagai penebus dosa orang yang menggauli babi? Jawab. Itu kami orang Kristen hanya untuk meyakini Yesus menebus dosa kami. Nah, ini yang Dosa kutanya ini. pribadi kami. Nih, orang kalau ini dosanya dosa orang pribadinya. lain- Kami di sini termasuk Dosanya yang orang mengawini. lain, urusannya dia dengan Tuhannya. Ini. Bukan urusan Ini, saya. Kami yang Anda maksud di sini termasuk yang kawin sama babi ini kan? Ya, Nah, pertanyaan saya, dosa nggak dia menggauli babi? itu soal dia berdosa atau tidak itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya.
Masolang gana rasa. Kalian itu yang menghina Yesus. Makanya di dalam agama kalian itu semuanya halal. Kenapa semuanya halal? 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 Karena kalian melemparkan dosa-dosa kalian ke Yesus. Kalian itu penghujat Yesus. Kalian itu penghina Yesus, kalian itu. Penghujat Yesus kalian itu. Masakan orang kawin sama babi, menggauli babi, dosanya ditanggung Yesus. Aduh, parah di agama. Data siapa? Abang tahu dari mana? Data Saya siapa, baca. Bang? Saya baca dalilnya ya. Kutanya dulu sama kalian. Ya. Apakah menggauli babi itu dosa? Dosa. Dosa. Oke. Ya. Nah, kita baca dalilnya. Kita baca ya. Ayo, saya juga buka. Oke. 1 Yohanes 2, silakan. Baca 1 Yohanes 2. Ya. Satu perikop ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan Bentar. kepada kamu 1 Yohanes. supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berarti dosa menggauli babi yang tadi itu didamaikan oleh Yesus. Yesus. Ah, Bapak ngikut aja. Pantas aja dirempatnya mereka kawin sama jenis. Ternyata ada yang mendamaikan dosa mereka. Pantas saja kawin sama babi. Ternyata ada Yesus pendamai dosa menggauli babi. Bukan. Dalil. Ini parah nih. Dalil Roma 5:20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Ayo bikin dosa semakin banyak, biar kasih karunia semakin melimpah. Ayo. Bun, jangan diulang-ulang karena copyright, Bun. Itu kata dalil. Juma. Itu Kata dalil Juma. Roma Kitab 5 nomor 20. Ada nggak berani baca itu? Dalil itu. Berani nggak baca? Berani nggak kau baca? Iya berani. Baca coba, baca. Bentar, Baca, bentar. baca, baca. Aku download dulu. Bentar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Maka semakin banyak kalian berbuat dosa, semakin kasih karunia berlimpah-limpah. Makanya kalian tidak lagi disebut sebagai hamba, tetapi kalian disebut anak. Kenapa? Karena kalian bebas, mau ngapain aja bebas. Coba tadi berapa? Roma berapa? Roma 5 nomor 20. Roma 5:20. Roma 5 nomor 20. Siapa ini? Kenapa kau diam? Kalau bicara dimatikan itu mikrofonnya, Bos. Kalau bicara di Nanti giliran dia. Jadi saudara Santos, kalau Anda capek, Iya. Kau sudah sudah aktifkan itu kok, Bang. Kalau Bagaimana Anda sudah caranya capek waktu bicara, kemudian bagaimana caranya waktu bicara dengan ayam? menyembah manusia, sekali-sekali kau Bang, waktu sembah bicara- kancing baju. Sebentar, tak bacakan ya. Tak bacakan ya. Nah, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Ya, oleh dosa itu juga maut. Demikianlah. Nggak berani kalau udah bacakan satu perikop, nggak berani. Apakah kalau Anda membaca satu kitab akan merubah Roma 5:20 ini?
Merubah nggak? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Berubah nggak dalilnya? Kalau Anda baca dari data nomor 1, berubah nggak? Ya, yang dimaksud apa dulu itu? Iya, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih semakin berlimpah. Baca dari awal. Ya, silakan Anda baca. Kita pingin dengar. Coba. Jangan kayak gini, Alkitab bukan Al-Quran. Hanya menyebutnya saja salah. Ayat dengan satu ayat. Biblos. Kalau kau ingin meluruskan sesuatu, mulai dari namanya kau luruskan. Biblos, jangan sebut Alkitab. Makanya, Adam dan Kristus. Ya, baca dari awal lagi jadinya. Ya silakan kamu yang mau. Padahal itu nggak ada fungsinya pun. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa itu di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, paham dulu enggak ini dari sini? Nah, saya lanjut. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ya, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Itulah karunia Allah. Tidak disetarakan dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar dari kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi lakukan berulang-ulang, jadi berakibat bahwa itu tuh adalah suatu pembenaran, seakan-akan menurut manusia itu benar, termasuk yang kamu tadi sampaikan itu, ya, menggauli hewan itu dianggap suatu kebiasaan, dan itu tertulis di kitab-kitab yang lain juga mungkin tertulis menggauli hewan, tetapi itu dosa yang dibiasakan oleh orang-orang berdosa. Jadi jangan dicomot. Kalau dicomot itu sudah itu sesuatu yang dosa, sesuatu yang sesat, malah kamu benarkan. Kamu kalau jadi apa ya, untuk mengarahkan argumen boleh saja, tapi dengan akal tadi sampaikan, saya dengar tadi, dengan akalmu. Begitu. Jadi dosa yang dilakukan secara kebiasaan dan dilakukan oleh banyak orang, ngomong apa Cumi? Tadi aku mau baca satu perikop untuk membatalkan. Yoel, mereka ini menganggap orang yang gauli hewan saja yang berdosa. Mereka tidak merasa berdosa. Itu jadi soal. Kau kan tadi mengatakan. Sekarang gini bang, saya tanya abang merasa orang berdosa enggak? Tunggu dulu. Yang satu tadi itu yang merasa berdosa enggak abang? Yang tahu tadi atau itu abang loh. sudah merasa suci? Yang tahu itu tadi loh. Katanya baca satu perikop untuk mengerti baca 20-nya katanya. Jangan satu data. Nah, mana bantahannya nomor 20? Mana? Di mana dosa? Abang ini merasa berdosa di mana dosa bertambah banyak, di situ kemudian kasih karunia menjadi berlimpah-limpah.
Makanya dalam Abang- agamamu itu tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi yang Kalau saya haram. tanya abang, Kenapa? abang merasa Karena berdosa kalian enggak? diajarkan di mana Abang dosa merasa punya dosa banyak, enggak, di abang? situ kasih karunia berlimpah. Ayo. Makanya kalian berlomba-lomba berbuat dosa, karena semakin banyak dosa kalian, semakin banyak kasih karunia Tuhan kalian. Kalau abang merasa berdosa Itu enggak abang? itu dalil Abang dalam sebagai kitab orang saudara. merasa berdosa enggak? Roma 5 nomor 20, Kristen itu diajari memperbanyak dosa. Karena di mana ada dosa Kristen makin banyak, maka di situ kasih karunia-Nya Tuhannya akan semakin berlimpah. Itulah Oke. Kristen. Kalau orang Kristen banyak dosanya, Ya abang banyak. merasa berdosa enggak? Ya saya kalau melanggar perintah Tuhan saya pasti berdosa. Baru siapa yang nanti ampuni dosa? Abang berdosa. Ya Tuhan saya dong. Saya kan bertobat. Berarti Saya lagi kalau ngomong di mute. Berarti Kan sekarang begini. Bisa kalau nggak Tuhan? Kalau Tuhan Yesus dibilang mengampuni dosanya orang Kristen, salah. Kalau orang Kristennya salah. Tidak salah. Siapa yang bilang salah? Tidak ada saya katakan salah. Saya katakan Kalau Kristen kayak itu ini kalau kita Kristen anggap- kalau itu kita bebas melakukan menganggap Tuhan dosa. itu mengampuni dosa kita, itu Kenapa salah. Kristen bebas Tapi kalau melakukan kalian tidak dosa? salah. Dengarkan, kenapa Kristen melakukan dosa? Karena Kristen diajarkan semakin bertambah banyak dosanya Kristen, semakin kasih karunia Tuhannya Kristen berlimpah-limpah. Ada nggak ajaran seperti ini di Islam? Terus Anda kenapa berdosa kalau Ada nggak di Islam diajarkan semakin banyak dosamu makan semakin berlimpah kasih ke Allah kepadamu? Ada nggak? lalu kenapa Abang berdosa? Lucu ente. Kenapa Abang buat dosa kalau tidak diajarkan? Lah, di mana dalilnya dalam agama Islam? Di mana dalilnya Lalu di kenapa- agama saya? kenapa Abang Di larang? mana dalilnya di agama saya semakin banyak dosa semakin disayang sama Tuhan? Di mana dalilnya? Lalu kenapa Anda berdosa kalau tidak Makanya kau jangan Atau- bodoh, makanya atau jangan gini, Kristen, Bro jangan merasa, jadi Kristen merasa kau. tidak berdosa enggak? Bro Jangan merasa jadi tidak punya dosa. Kristen, jangan kau jadi Cuman Kristen. takut sama saya itu Jangan kau dulu. jadi Kristen. Kalau kau nggak paham Bibelmu sendiri, jangan kau Abang- jadi Kristen. Di Abang ini kitabmu dilarang dikatakan, berdosa, ini bikin saudara-saudara, dosa. di Lalu kitabmu, nanti siapa yang ampuni? di kitabmu dikatakan, semakin banyak dosamu, semakin banyak kasih karunia Tuhanmu. Itu dalam Terus kalau kitabmu. abang dilarang untuk berdosa. Kalau di dalam kitab saya, semakin banyak dosa, semakin marah Tuhanku. Kalau kau tidak, semakin banyak dosanya, Berarti kalau semakin kalian banyak berdosa sudah dosamu, tidak bisa diampuni. semakin kau itu kemudian dikaruniai. Dikarunia Mana apa? dalilnya Kasih semakin yang banyak dosa, melimpah-limpah. semakin marah itu di mana, Bang? Mana? Pencipta langit dan bumi Asal- kemudian itu marah kalau orang itu melakukan dosa. Itu zolim. Di mana? Itu Ayo, zolim. Itu zolim. Jangan kau Aku berbuat buka. dosa. Itu perintah dalam Quran. Tapi di dalam agamamu, apa yang dikatakan? Semakin banyak dosa, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu dalil agamamu tuh. Roma 5 nomor 20. Itu dalil. Jangan kau Nah, itu kamu pungkiri itu. potong di depan. Potong satu ayat. Tetapi Baca hukum itu. Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Makanya kalian itu setiap hari kerja kalian hanya berbuat dosa. Kenapa? Karena semakin kalian banyak berbuat dosa, semakin banyak kasih karunia kepada kalian.